Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa Esoyang, NIM 45141922 kelas A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai konflik sosial. Definisi konflik sosial dalam buku berjudul Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya oleh Eli M. Setiadi dan Usman Khalif, mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau didienilisir saingannya. Sementara itu, menurut Webster, istilah konflik dalam bahasa Latin berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percecokan. Pertentangan muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua pihak yang berseberangan. Yang berikut yaitu penyebab konflik sosial. Menurut Sujono Sukarto dalam jurnalnya tahun 2009, ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik sosial, yaitu yang pertama, perbedaan antara individu, di mana perbedaan pendirian, perasaan akan melahirkan bentrok atau konflik di antara individu. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan, di mana perbedaan kepribadian dari individu tergantung pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian dan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kehidupan kebudayaan tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok adalah penyebab atau sumber utama munculnya pertentangan antara kepentingan ekonomi, politik, dan lainnya. Yang keempat yaitu perubahan sosial, di mana perubahan sosial secara tidak langsung ikut mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga memunculkan golongan yang memiliki pendirian berbeda. Nah, yang berikut proses terjadinya suatu konflik. Di sini terdapat 5, yaitu oposisi, yaitu suatu kondisi untuk menciptakan kesempatan untuk memunculkan suatu pertentangan atau konflik. Yang kedua yaitu kognisi dan personalisasi, yaitu di mana suatu pandangan atau persepsi dari pihak tertentu terdapat konflik yang dihadapi. Yang ketiga yaitu maksud. Nah, maksud yaitu suatu keputusan yang diambil untuk berperilaku oleh pelaku konflik. Yang keempat yaitu perilaku, yaitu di mana suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor konflik untuk menghancurkan pihak yang lain. Yang berikut yaitu hasil, di mana hasil yaitu suatu interaksi yang terjadi antara pihak yang melakukan konflik. Yang berikut yaitu akibat atau dampak konflik sosial. Di sini terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yaitu menimbulkan kerusakan integrasi sosial masyarakat, menimbulkan trauma secara psikologis dan sosial, menumbuhkan rasa dendam dan rasa tidak suka pada setiap diri individu atau pihak tertentu yang mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi tak harmonis lagi. Yang berikut yaitu terjadi suatu kehilangan atau kerusakan dari harta benda yang dimiliki individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut yaitu dampak positifnya, yaitu konflik dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan pada semua pihak. Maka dari itu, integrasi masyarakat menjadi lebih kuat namun caranya kurang tepat. Yang terakhir yaitu mitigasi konflik sosial. Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik yaitu konsiliasi. Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang
berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Yang kedua yaitu mediasi. Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Yang berikut yang ketiga yaitu arbitrasi, di mana berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seseorang hakim atau arbiter sebagai pengambilan keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya keputusan seseorang hakim harus ditaati. Yang berikut yaitu perwasitan. Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka. Baiklah, itu hasil presentasi materi saya mengenai konflik sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.